Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang riset produk. Nah, jadi sebelum kita berjualan pasti kita harus punya produk yang kita ingin jual kan. Nah, di sini kita kan belajar mengenai produk seperti apa yang cocok dijual di Facebook. Nah, yang pertama adalah kita bisa gunakan Tokopedia, Shopee, Jakarta Notebook, atau mungkin teman-teman semuanya memiliki marketplace sendiri, itu nggak apa-apa, kita bisa gunain semuanya. Nah, terus yang kedua, tentukan niche produk yang kita ingin jual. Jadi pertama, kita harus tentukan dulu nih, kira-kira produk seperti apa, jenis produk seperti apa yang kita ingin jual, kategori seperti apa yang kita ingin jual. Apakah itu kuliner, apakah itu pakaian, fashion, apakah itu tentang otomotif, apakah itu tentang rumah tangga, dan lain-lain. Nah, itu bisa kita tentukan dulu di awal. Nah, teman-teman semua juga bisa melihat tren yang ada di masyarakat sekarang juga, di pasar seperti apa. Jadi misalnya sekarang mendekati bulan puasa misalnya, itu bisa banget yang barang yang laku pasti tentang kuliner di bulan puasa. Bisa juga tentang fashion, bisa juga tentang kue kering. Nah, itu bisa jadi melihat dari tren pasar seperti apa. Terus yang berikutnya adalah kita melihat bagaimana respon konsumen mengenai produk yang kita ingin jual. Jadi setelah kita buka Tokped nih misalnya, terus kita menentukan, udah deh gue pengen jualan baju aja, gue pengen jualan makanan ini aja deh, gue pengen jual sesuatu misalnya. Nah, kita lihat dulu nih review orang-orang tuh seperti apa di situ. Jadi kita bisa lihat review di bawahnya gitu, kira-kira produknya bagus nggak sih, kira-kira produknya berguna beneran nggak sih, apakah sesuai dengan ekspektasi kita nggak sih. Nah, kayak gitu. Jadi kita cek dulu bagaimana reviewnya, bagaimana penjualannya, apakah bagus atau enggak, kayak gitu. Nah, berikutnya produk-produk yang udah kita lihat, yang udah kita tentukan, itu juga ada syarat-syaratnya sebenarnya. Jadi yang pertama adalah HPP-nya nggak lebih dari Rp65.000. Kenapa kita bilang Rp65.000? Karena kita ingin menjaga cash flow kita tetap aman. Yang kedua adalah markup yang kita rekomendasikan minimal di Rp150.000. Kenapa? Karena jika margin di bawah ini, itu nanti cenderung kemungkinan boncosnya tuh gede banget. Kenapa kayak gitu? Karena nanti pada perjalanannya iklan di Facebook itu bisa aja menjadi mahal. Jadi bisa melonjak harganya. Dengan margin yang cukup besar di 150.000, itu nanti perusahaan kita atau produk yang kita jual tuh tetap aman gitu. Jadi kita nggak boncos-boncos banget lah istilahnya kayak gitu. Nah, untuk tips riset produk yang kami akan berikan kepada teman-teman semuanya adalah yang pertama, ketika nanti teman-teman sudah mendapatkan sebuah produk, itu kalau bisa jangan menggunakan foto atau video atau gambar yang dari sumber tidak resmi. Jadi ketika kita ingin berjualan, kan kita juga sekalian nanya kan ya ke orang-orang. Jadi kayak kita sekalian butuh gambar dari produk tersebut. Nah, kalau misalnya kita pengen ngambil gambar, kita jangan ngambil gambar barang tersebut dari Google atau dari tempat-tempat yang kita nggak tahu nih si lisensinya seperti apa, kayak itu yang pertama. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Nafil. Nah, yang kedua adalah ini yang paling penting, tambahkan value kepada produk Anda. Entah itu Anda rubah packagingnya, entah itu atributnya Anda tambah, entah itu tambahin logo, entah itu Anda bundling dengan barang lain, entah kita berikan bonus, garansi, atau mungkin metode pembayaran COD yang kita tadi tawarkan pada orang-orang, kayak gitu. Jadi pokoknya jangan pernah ambil barang plek langsung. Jadi jangan ambil barang itu tuh benar-benar plek, nggak kita rubah apa-apa kita jual lagi. Nah, itu kita anjurkan jangan, karena kita bakalan susah nanti berkompetisi dengan orang-orang yang jual barang yang sama dan harganya lebih murah. Dan yang ketiga adalah kita bisa sering melihat sosial media seperti Instagram. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, pasti di situ kan ada sponsor yang ada muncul di feeds atau mungkin di story. Nah, itu teman-teman semua bisa lihat ide-ide dari sana. Jadi produk apa nih yang udah dijual sama orang-orang, produk apa nih yang lagi ngetren. Kalau misalnya Anda melihat sponsor, Anda sekali-kali aja swipe up, Anda lihat di websitenya seperti apa, nah kayak gitu. Jadi itu bisa sekaligus membantu kita untuk meriset produk yang ada, kayak gitu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara meriset produk di marketplace. Jadi ini saya sudah buka website Tokopedia, kemudian saya ini kebetulan mencari kurma, jadi saya langsung ketik kurma di halaman ini, di halaman pencarian, lalu muncullah
produk-produk seperti ini. Nah, kita bisa lihat nih beragam banget nih harganya. Ada yang ini harga 160.000, ada yang 235.000, ada juga 189.000. Nah, ini karena berbeda-beda jenis kurmanya. Jadi misalnya saya lebih spesifik lagi, misalnya kurma ajwa misalnya. Karena ini adalah kualitas kurma yang paling bagus misalnya. Saya pengen jualan. Nah, ternyata waktu saya lihat kurma ajwa itu harganya juga beragam. Nah, biar gampang itu kita urutkan, itu kita pencet. Nah, kita coba cek di ulasannya. Nah, kita lihat, jadi karena kita sortir di ulasannya ini, jadi kita bisa melihat produk mana yang dia ulasannya paling bagus. Jadi di sini kita bisa lihat paling atas ada 1.800 ulasan, ada yang 2.400 ulasan, ada 1.200. Nah, ini berarti artinya orang-orang udah pada percaya sama produk-produk seperti ini. Kayak gitu. Artinya produk ini udah terpercaya seperti itu. Dan juga kita bisa melihat sortir dengan cara lainnya, dengan cara terbaru juga bisa. Jadi kita bisa melihat produk seperti apa yang lagi ngetren nih baru-baru kayak gitu. Ini misalnya ada yang 115.000, ada yang 120.000 kayak gitu. Jadi kita bisa lihat nih produk-produk barunya itu seperti apa. Pokoknya di sini teman-teman semuanya bisa bereksperimen dengan semua produk yang ada di marketplace ini. Pokoknya diubek-ubek aja di dalamnya. Ntar insya Allah pasti bakalan dapat produk-produknya. Mungkin emang ini adalah tahap yang paling rada ribet sih, soalnya emang menentukan produk itu emang tahap yang paling awal, jadi emang rada ribet kayak gitu. Nah, oke, berikutnya saya akan juga menjelaskan sedikit tentang apa sih gunanya. Tadi kan kalau misalnya kita lihat di tips kedua adalah kita harus menambahkan value terhadap produk yang kita punya. Nah, saya akan coba jelaskan kenapa sih kita harus menggunakan packaging berbeda. Jadi misalnya di sini saya mencari kurma ajwa. Nah, ini saya coba ganti lagi ke kurma ajwa 1 kilo misalnya. Nah, kurma ajwa yang beratnya 1 kilo itu harganya tuh kira-kira segini, 200, atau misalnya ada yang 195. Jadi misalnya ini nih, kita buka. Ini harganya 195.000. Nah, ini emang pure kurma ajwanya aja. Jadi ini harganya 200.000. Nah, kita bandingkan dengan kurma ajwa 1 kilo yang sudah di packaging. Ini kurma royal namanya. Nah, ini kurma yang dia sudah di packagingnya udah dibedain, sudah dibuat baru. Dia berupa kaleng gitu. Nah, dia harganya sampai 429.000. Kayak gitu. Jadi kenapa kita mesti menambahkan value kepada sebuah produk yang kita jual, karena value yang kita tambahkan itu akan bisa menambah harga jual. Jadi dia harganya bisa 2 kali lipat bahkan dengan packaging yang mungkin harganya cuma berapa puluh ribu seperti itu. Dan juga value added yang kita tambahkan juga bisa menambah kepuasan konsumen, jadi bisa banget berguna ke depannya nanti, biar produknya itu jangka panjang, seperti itu. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan saya juga menjelaskannya dengan jelas. Dan jika ada pertanyaan, kita bisa langsung bahas di grup ya. Jadi kita nanti akan ada grup dan kita akan berdiskusi di sana, kira-kira apa aja yang kurang jelas dan kira-kira apa aja yang bisa ditanyakan dan kita bantu. Kita langsung bahas di sana. Sampai berjumpa di video berikutnya. Materi-materi selanjutnya terkait dengan membuat website, kemudian bagaimana cara yang berikan di Facebook, akan diisi oleh saya sendiri. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu membuat website. Pertama, perlu kita ketahui bahwa dalam membuat website ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu pertama domain, kedua hosting, ketiga tools membuat landing page, dan tools pendukung lainnya. Aspek-aspek yang perlu disiapkan ini biasanya terpisah dari beberapa vendor. Namun, kami menyarankan untuk Anda memakai berdu.id. Alasannya adalah berdu.id itu lebih mudah, lebih murah, dan lebih simpel. Dan juga seluruh aspek yang diperlukan dalam membuat website atau landing page
sudah terdapat di berdu.id. Jadi Anda tidak perlu mengkombinasikan atau mengintegrasikan dari berbagai vendor. Untuk lebih mudahnya, mari kita langsung praktek. Pertama, kita buka berdu.id. Kita daftarkan alamat email. Masukkan nama website. Masukkan nomor telepon. Masukkan password. Daftar baru. Nah, secara otomatis di sini kita akan mendapatkan domain tokoserbamurah.berdu.pw. Nah, sekarang kita sudah memasuki halaman admin dari website kita. Di sini ada pemberitahuan bahwa website-nya sudah aktif. Akan tetapi, Anda masih perlu membeli domain seandainya Anda ingin mendapatkan domain .com atau misalnya .id atau .net yang akan lebih meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kemudian perlu diketahui juga bahwa ini adalah masa percobaan, masa gratis selama 14 hari yang hanya bisa digunakan untuk kita mengulik atau merapihkan tampilan website sebelum dipublikasikan. Jadi versi gratis ini tidak dapat dipublikasikan sehingga tidak dapat untuk diiklankan. Kita juga bisa untuk memahami lebih dalam melalui berdu.id/tutorial. Akan tetapi, kami akan menjelaskan beberapa hal yang paling mendasar dalam membuat landing page untuk beriklan di Facebook. Setelah Anda selesai membuat landing page dan siap untuk diiklankan, Anda perlu untuk mengaktifasi paket website Anda. Pertama, Anda buka home di halaman admin, kemudian Anda pilih paket, kemudian klik bandingkan paket untuk melihat perbandingan dari berbagai paket yang ditawarkan di Berdu. Kami menyarankan untuk Anda yang baru memulai bisnis, kami sarankan untuk menggunakan paket pemula dengan harga Rp75.000 per bulan. Apabila bisnis Anda sudah berkembang, silahkan Anda mengupgrade sesuai kebutuhan Anda. Kemudian Anda kembali lagi ke halaman admin, kemudian Anda pilih paket. Ada pilihan untuk jangka waktu Anda berlangganan. Yang pertama, tahunan dengan mendapatkan diskon 2 bulan gratis, jadi hanya bayar 10 bulan seharga Rp750.000 atau per bulan dengan Rp75.000. Kami menyarankan untuk Anda yang baru memulai, silahkan untuk memilih paket yang per bulan. Kemudian pilih paket. Tata cara pembayarannya adalah Anda bisa transfer ke salah satu bank yang ada di sini atau juga bisa melalui GoPay. Jangan lupa Anda untuk mentransfer sesuai dengan jumlah yang tertera di sini. Masukkan 3 kode unik ini. Setelah Anda transfer, silakan Anda konfirmasi pembayaran. Anda konfirmasi ditransfer ke bank yang mana, waktu pembayarannya kapan, nama bank yang Anda gunakan bank apa, nama pemilik rekening atau nama Anda, kemudian upload gambar bukti transfer. Silakan konfirmasi. Mari kita upgrade domain Anda menjadi domain .com atau .id atau .net. Buka halaman pengaturan, klik nama domain, klik beli baru, kemudian tuliskan domain yang Anda inginkan. Misal, serba murah. Yang tersedia adalah serbamurah.net dan serbamurah.org. Kita cari lagi toko serba murah. Yang tersedia toko serbamurah.id, .net, dan .org. Apabila Anda ingin .com, Anda harus mencari kata yang belum ada yang berlangganan .com. Misalnya toko murah. Misalnya serba murah banget. Nah, di sini ada serbamurahbanget.com.
Tahapannya sama seperti dalam berlangganan paket berdu. Kita klik beli sekarang. Jangka waktu berlangganan domain hanya bisa per tahun dengan minimal 1 tahun. Klik order. Kemudian lakukan pembayaran sama seperti dalam membayar paket berdu. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya.